Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Akhirnya bisa upload lagi. Mimin akan ulas film Indru Netru Nalai. Film tahun 2015 ini keren sekali. Terima kasih kepada sahabat cerita puisi yang telah mendoakan kesembuhan Mimin, seperti akun Kamil Putra, Untung Sutrisno, Abdullah Amin, Naal, Ankasima 703, Furkon Amin, Aduh Sayang, Ardat Ahmad, Fadil Syaputra, Andi Dwi Saputra Syam, Dani Artiansyah, Teguh Fahri Nur Yakin, Arkub Mania, Syahirul Umam, dan semuanya ya. Semoga kalian semua tetap sehat, karena sakit itu nggak enak. Pada tahun 2015 di kota Chennai, Tamil Nadu, India, ada seorang sarjana pengangguran bernama Elango, diperankan Vishnu Vishal. Elango masih menganggur karena ingin membangun usaha sendiri. Dia tidak mau bekerja di perusahaan orang lain. Sayangnya prinsip hidup Elango terkendala modal. Berkali-kali dia mengajukan pinjaman ke bank, selalu mendapat penolakan. Hutangnya ke rentenir saja tak bisa dilunasi. Sampai-sampai motor yang biasa digunakan Elango disita rentenir. Elango memiliki sahabat yang juga pengangguran dan bujang lapuk, namanya Arumugam. Sebenarnya Arumugam setengah pengangguran. Dia mencari nafkah dengan menjadi astrolog atau peramal. Tapi tempatnya sering sepi karena Arumugam tidak ahli meramal. Dia hanya memainkan trik tipu-tipu saja. Meski menganggur, Elango memiliki pacar yang sangat mencintainya, Anu. Sudah 2 tahun mereka menjalin hubungan tanpa diketahui ayah Anu. Penyebabnya tidak mungkin Elango akan diperkenalkan sebagai pengangguran. Sementara ayah Anu, Rajartinam, adalah pengusaha besar yang kaya raya. Sudah berkali-kali Anu menawarkan Elango peluang kerja di beberapa perusahaan. Tapi Elango tetap menolak. Bekerja sebagai karyawan dianggap tidak akan bisa kaya. Terkadang Anu kesal dengan prinsip hidup pacarnya itu. Saat ini ayah Anu, Rajartinam, yang memiliki banyak harta sedang menghadapi masalah. Salah satu aset tanahnya diincar gangster ganas bernama Kozandapelu. Rajartinam diancam harus menyerahkan dokumen tanah paling lama 2 hari. Jika tidak, semua keluarganya akan dibunuh. Foto Anu yang dimiliki anak buah Kozandapelu tengah bersama Elango. Rajartinam menanyakan kepada Anu tentang pacarnya, terutama apa pekerjaan Elango. Karena gugup, Anu spontan saja memberitahu jika profesi Elango adalah konsultan saham. Share market consultant hai wo. Rajartinam kemudian meminta Elango datang ke kantornya untuk bertemu. Elango sangat grogi, apalagi dia tidak mengerti sama sekali tentang saham. Anu berusaha menguatkan, karena tidak mungkin Anu memberitahu ayahnya jika Elango pengangguran. Rajartinam ditemukan sedang rapat penting. Perusahaan mereka berencana untuk melakukan investasi di sebuah perusahaan. Rajartinam mempersilahkan Elango selaku ahli perdagangan saham untuk memberikan masukan. Elango jadi kealang kabut. Dia tidak menyangka pertemuan akan seperti ini. Elango gugup, gagap, dan belepotan berbicara tentang saham. 1.5 साल से मैं गाड़ी में यही यूज कर रहा हूँ तो बहुत ही भरोसेमंद है. Sungguh situasi yang sangat memalukan. Elango jadi bahan tertawaan. Tidak kuasa melihat Elango dipermalukan oleh ayahnya sendiri, Anu keluar ruangan untuk menangis. Elango hanya bisa bersedih meratapi nasibnya. Dia malu dengan dirinya sendiri. Setelah kepergian Elango, Rajartinam didatangi anak buah Kozandapelu untuk mengambil dokumen tanah. Rajartinam ingin menyerahkannya langsung kepada Kozandapelu tanpa perantara. Mereka janjian bertemu di malam hari. Tapi Rajartinam diam-diam telah meminta bantuan komisaris polisi Chennai, Ravi Shankar. Apalagi Kozandapelu juga diincar kepolisian untuk ditangkap. Saat tiba di lokasi, anjing milik Kozandapelu terus menggonggong. Kozandapelu sadar masuk jebakan. Dia melarikan diri bersama anjingnya. Namun tali rantai anjingnya nyangkut.
Kozanda Velu sudah berada di bawah todongan senjata polisi bernama Tilagan. Anjing yang diharapkan membantu tak kunjung datang. Tilagan menembak Kozanda Velu hingga meninggal. Sementara Elanggo jadi stres setelah dipermalukan ayah Anu. Dia mabuk-mabukan bersama Arumugam. Elanggo sangat sedih dan merasa malu kepada Anu. Correct. Elanggo siap untuk mencari pekerjaan. Tapi belum sempat Elanggo menelpon Anu, ada pengendara motor yang menyalip. Lalu di depan mereka pengguna mobil lain ceroboh tidak menginjak rem. Arumugam berusaha banting setir menghindar hingga mobil mereka nyungsep. Pengendara mobil yang sangat ceroboh itu bernama Parthasarathi. Dia sedang melakukan tes drive mobil modifikasi yang berbasis suara sehingga tidak menginjak rem. Parthasarathi merupakan insinyur elektronik yang tak kunjung berhasil menjadi ilmuwan. Mereka bertiga kemudian saling berkenalan. Kendaraan Parthasarathi rusak. Elanggo dan Arumugam berjanji akan mengurusnya besok pagi. Mereka pun tertidur. Sementara itu di kehidupan lain, tepatnya tahun 2065, teknologi semakin canggih. Seorang ilmuwan bernama Arya telah mampu menciptakan mesin waktu. Mesin itu akan membuat orang bisa menjalani hidup di masa lalu dan masa depan. Arya sendiri yang akan menguji mesin waktu itu. Namun atasannya tidak mengizinkan karena khawatir tidak bisa kembali. Akhirnya untuk uji coba dilakukan dengan anjing. Hari itu tepat tanggal 14 Februari tahun 2065 dini hari. Mesin waktu dicoba melakukan perjalanan ke tahun 2015. Alat itu akan meledak sendiri jika tidak kembali dalam waktu 40 detik. Sehingga tidak seorang pun menemukan mesin waktu itu. Dalam sekejap, mesin waktu telah menembus ruang dan waktu. Mesin itu mendarat di lokasi tempat Elanggo dan yang lain tertidur. Arumugam terbangun karena kilatan cahaya mesin waktu. Dia mengira itu kendaraan polisi. Parthasarathi yang melihatnya langsung bisa mengenali jika benda di depan mereka adalah mesin waktu. Parthasarathi sungguh terpesona. Mesin waktu yang saat ini masih wacana ternyata benar-benar sudah ada entah dari mana datangnya. Parthasarathi menekan tombol mesin itu. Bom kimia juga dicabut. Apa yang dilakukan Parthasarathi membuat mesin waktu tidak bisa kembali ke tahun 2065. Arya yang sedang menguji mesin waktunya menjadi ilmuwan gagal. Berbeda halnya dengan Parthasarathi yang sangat bersemangat mencoba mengoperasikan alat itu. Dia berhasil menghilang dan kembali lagi. Elanggo bersama Arumugam hanya bisa heran. Mereka juga mencoba pergi ke tahun 2010. Sungguh penemuan yang luar biasa. Mesin waktu kemudian dibawa ke rumah Parthasarathi. Secara perlahan mereka mulai lebih memahami tentang cara kerja mesin waktu. Parthasarathi juga menjelaskan jika mesin waktu bisa membuat orang hidup di masa depan maupun masa lalu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan mesin waktu, termasuk mengubah perjalanan hidup. Mereka sepakat untuk membicarakannya lebih lanjut besok pagi. Di pagi hari, Elanggo dan Arumugam bersemangat kembali ke rumah Parthasarathi. Pemilik rumah ternyata sudah masuk rumah sakit karena tersengat listrik. Parthasarathi ditemukan koma di rumah sakit. Mereka jadi bingung sendiri. Parthasarathi sangat dibutuhkan pengetahuannya. Elanggo berinisiatif menggunakan mesin waktu untuk pergi ke waktu sebelum Parthasarathi tersengat listrik. Upaya itu berhasil dengan mudah. Mesin waktu membawa mereka melihat peristiwa sebelumnya. Ternyata setelah Elanggo dan Arumugam pergi, Parthasarathi ingin menguasai sendiri mesin waktu. Dia akan mengubah peristiwa kecelakaan mobil agar hanya dirinya yang menemukan mesin waktu. Niat busuk Parthasarathi mendapat karmanya. Dia tersengat listrik saat menari gembira. Elanggo jadi tidak suka dan membiarkan Parthasarathi koma di rumah sakit. Mereka kemudian membawa mesin waktu ke rumah Elanggo.
Ide muncul ketika Ibu Elanggo memberitahu jika harga emas pada masa pernikahan neneknya sangat murah. Elanggo dan Arumugam pun pergi ke masa lalu. Suasana terlihat begitu jadul. Mereka masuk toko emas. Harga emas benar-benar murah. Elanggo berniat memborong semuanya. Tapi rencana itu tidak berhasil. Uang yang dibawa tidak berlaku. Mereka dianggap penipu dan kabur kembali ke masa saat ini. Dalam salah satu uji coba mereka, Elanggo tidak sengaja menemukan kacamata ibunya yang hampir dibawa anak tetangga. Hal itu terlihat sederhana, namun menjadi awal ide bisnis muncul. Karena ibunya sudah lelah mencari kacamata yang hilang itu. Besoknya, Elanggo dan Arumugam membuka bisnis baru. Mereka mengumumkan kepada semua orang bisa menemukan barang yang hilang. Iklan dan pamflet dipasang di mana-mana. Profesi Arumugam yang selama ini menjadi tukang ramal bisa sukses besar. Pengumuman itu menarik perhatian media. Salah satu wartawan televisi ingin menjebak peramal Arumugam dengan mengaku kehilangan kalung emas. Wartawan itu menyiarkan secara live dengan kamera tersembunyi. Arumugam bertugas menghadapi pelanggan, sedangkan Elanggo di balik layar, menggunakan mesin waktu untuk menemukan barang yang hilang. Mereka tetap berkomunikasi melalui sambungan telepon. Elanggo mengikuti perjalanan pelanggan pertamanya itu yang diketahui wartawan. Jebakan dari TV justru membawa berkah. Arumugam dengan lantang menyebut kalung yang diklaim hilang ada di dalam tas. Arumugam juga menyebut jika semua itu jebakan. Apa yang terjadi disaksikan oleh banyak masyarakat. Sejak itulah tempat Arumugam didatangi banyak masyarakat. Semua orang mengantri untuk menemukan barangnya yang hilang. Sangat mudah menemukan barang dengan mesin waktu. Elanggo pergi waktu barang itu diperkirakan hilang. Setelah ditemukan, ditaruh lagi di tempat yang aman. Arumugam kemudian memberitahu di mana lokasi barang kepada pelanggannya. Metode itu sangat meyakinkan dan terbukti selalu berhasil. Nama Arumugam semakin populer sebagai peramal yang benar-benar sakti. Masyarakat meyakini Arumugam memiliki kekuatan supranatural. Padahal itu berkat mesin waktu. Arumugam dan Elanggo mendapat banyak uang atas jasanya. Anak hilang, uang, hingga paspor hilang sangat mudah ditemukan kembali. Tidak lupa pula mereka menggunakan mesin waktu untuk bersenang-senang. Misalnya mengunjungi masa lalu untuk memukul guru matematika Arumugam yang masih kecil. Elanggo yang dulunya pengangguran jadi sangat sibuk. Anu sampai kesulitan menghubunginya. Ketika bertemu, Elanggo mengaku siap bertemu ayah Anu lagi sebagai konsultan saham. Untuk mengetahui pergerakan saham, Elanggo menggunakan mesin waktu pergi ke masa depan. Dia bisa melihat dan mendapatkan pergerakan bursa saham. Lalu di depan ayah Anu dan para pengusaha, Elanggo menunjukkan kemampuannya. Bisa memprediksi dengan tepat pergerakan saham. Tentu saja alasan yang digunakan memakai rumus matematika. Sungguh, mesin waktu telah membuat hidup Elanggo dan Arumugam berubah. Hubungan Elanggo dan Anu kini direstui. Mereka sepakat untuk segera menikah. Anu jadi penasaran bagaimana Elanggo melakukan semuanya. Tapi untuk saat ini masih dirahasiakan. Suatu malam, seorang kakek buta datang. Dia adalah mantan tentara yang kehilangan medali penghargaan 2 bulan lalu. Medali itu sangat berarti dalam hidupnya. Elanggo dan Arumugam membantunya. Ketika Elanggo akan mengambil medali di jendela, justru jatuh ke bawah. Mereka turun mencari. Arumugam menemukan medali di dekat anjing yang tali rantainya nyangkut. Arumugam melepaskan anjing itu sehingga bisa mengambil medali. Hal sederhana yang dilakukan Arumugam berakibat fatal. Anjing itu ternyata milik Kozandavelu. Kozandavelu yang seharusnya meninggal ditembak polisi diselamatkan oleh anjingnya. Elanggo dan Arumugam tidak menyadari kesalahan fatal yang telah dilakukan. Elanggo asyik dengan hidupnya merayakan pesta ulang tahun Anu. Di malam itu, Elanggo juga memberikan hadiah spesial untuk Anu, yaitu mengajaknya menggunakan mesin waktu. Elanggo memberitahu semuanya tentang mesin waktu. Itulah cara menemukan barang yang hilang dan juga mengetahui pergerakan bursa saham.
Elanggo dan Anu pergi jalan-jalan ke masa lalu. Sungguh sangat mengasihkan memiliki mesin waktu. Mereka juga pergi ke masa depan. Mesin waktu benar-benar membahagiakan. Saking asiknya, Anu juga pergi ke masa di mana dia dilahirkan. Mereka mengintip ibu Anu yang sudah kontraksi 1 jam sebelum Anu lahir di rumah sakit. Ketegangan terjadi ketika ibunya tidak bisa menelpon ayah Anu karena kabel telepon terputus keinjak Elanggo. Ibu Anu dalam bahaya. Mereka terpaksa bergerak, memberikan pertolongan dan membawa ibu Anu ke rumah sakit. Akhirnya Anu dilahirkan dengan selamat. Anu bisa menggendong bayi itu yang sebenarnya dia sendiri saat baru lahir. Sungguh sangat indah dan mengasihkan. Selanjutnya, Elanggo disibukkan dengan persiapan pernikahan yang akan digelar seminggu lagi. Mereka pergi ke mall untuk membeli kain sari pernikahan. Arumugam juga ikut menemani. Ketika Arumugam ke toilet, dia menyaksikan seorang polisi dibunuh secara brutal oleh Kozandavelu. Untung saja Arumugam tidak ikut dibunuh karena sedang BAB. Pembunuhan yang dilakukan Kozandavelu membuat Elanggo dan Arumugam heran. Padahal 2 bulan lalu, mereka membaca berita jika Kozandavelu sudah ditembak mati. Bagaimana bisa orang yang mati tiba-tiba balas dendam? Lebih aneh lagi, hanya Elanggo dan Arumugam yang mengingat Kozandavelu sudah meninggal 2 bulan lalu. Itu artinya ada masa lalu yang telah berubah. Elanggo jadi ingat ucapan Parthasarthi tentang bahaya mesin waktu. Kita sudah mengubah sesuatu secara tidak sengaja, ujar Elanggo. Setelah diselidiki, Kozandavelu sempat dinyatakan meninggal setelah ditembak di pabrik tua wilayah Kotivakam. Di dekat lokasi itu, Elanggo dan Arumugam pernah menolong seorang kakek tua untuk menemukan barangnya yang hilang. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka pergi lagi ke masa 2 bulan lalu. Ternyata anjing yang dilepas oleh Arumugam yang membuat Kozandavelu tidak terbunuh. Anjing itu menerkam polisi sehingga tidak bisa menembak. Arumugam dan mesin waktu juga terkena peluru liar polisi. Mereka pun kembali ke masa saat ini untuk mengobati luka Arumugam. Kini masalahnya sudah diketahui. Jika anjing itu tetap dibiarkan terikat, Kozandavelu akan meninggal. Masalahnya mesin waktu tidak bisa beroperasi lagi setelah terkena peluru. Untuk memperbaiki mesin waktu, mereka mendatangi Parthasarthi yang sudah sadar dari koma. Parthasarthi mengaku butuh waktu memperbaikinya. Dampak buruk lainnya, Kozandavelu mengincar Rajartinam untuk balas dendam. Rajartinam dianggap telah bersekongkol dengan polisi. Komisaris polisi meminta agar pernikahan Elanggo dan Anu ditunda. Ancaman itu nyata. Polisi yang mengawal Rajartinam dibunuh. Elanggo dan Arumugam berusaha membantu. Mereka berhasil mengikat seseorang yang ternyata Kozandavelu. Hampir saja mereka berhasil membunuh Kozandavelu, andaikan anak buahnya tidak datang membantu. Mereka kemudian melarikan diri. Komisaris polisi yang diandalkan Rajartinam tidak bisa dihubungi. Parthasarthi yang diharapkan juga tidak bisa memperbaiki mesin waktu seperti sedia kala. Mesin itu hanya bisa membawa ke 2 bulan lalu ketika Arumugam tertembak. Mereka akhirnya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Kozandavelu. Namun Kozandavelu sudah bergerak cepat. Parthasarthi yang dianggap mengenal Elanggo dan Arumugam sudah dia bunuh. Kozandavelu sangat marah kepada Elanggo dan Arumugam karena sempat diikat. Pembunuh bayaran yang sebelumnya didatangi juga dihancurkan oleh Kozandavelu. Situasi menjadi sangat berbahaya. Kozandavelu mengancam akan menculik Anu agar Elanggo dan Arumugam menyerahkan diri. Elanggo berusaha membawa Anu pergi dari mall tanpa memberitahu bahaya yang mengancam. Gerakan Elanggo diintai Kozandavelu. Anu jadi semakin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi pernikahan mereka yang tinggal 3 hari ditunda secara tiba-tiba. Tidak ingin membuat Anu kecewa, Elanggo siap menikah saat itu juga secara sederhana. Mereka akan pergi ke kuil terdekat. Tapi tanpa diduga, mereka diserang oleh Kozandavelu dan anak buahnya.
Mereka terus berusaha kabur dan bersembunyi. Akhirnya Elango bisa bernapas lega setelah Kozandavelu pergi. Hal yang tidak disadari, Anu tidak bersuara lagi. Tubuhnya kaku, ada darah yang mengalir. Ternyata Anu sudah terkena tembakan. Anu meninggal saat itu juga. Sungguh hati Elango sangat terpukul. Dia belum sempat membahagiakan Anu. Tiba-tiba Anu meninggal tanpa mengetahui apa yang terjadi. Elango tidak peduli apapun lagi. Dia ingin Anu tetap hidup. Elango akan menggunakan mesin waktu pergi ke masa lalu untuk membunuh Kozandavelu. Setelah mesin dihidupkan, Kozandavelu justru datang. Arumugam membantu Elango menghadapi Kozandavelu. Mereka bertiga pun bertarung dan masuk mesin waktu. Mesin itu membawa mereka ke 2 bulan lalu. Pertarungan terjadi. Kozandavelu lebih kuat dan menghancurkan mesin waktu. Sementara Elango menyasar Kozandavelu lain yang sedang membunuh polisi. Kozandavelu di masa lalu harus dibunuh. Kozandavelu sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat Elango bertarung dengan seseorang. Kozandavelu menembak Elango, tapi mengenai tubuh Kozandavelu di masa sebelumnya hingga meninggal. Tubuh lain Kozandavelu pun menguap mati saat itu juga. Penjahat Kozandavelu sudah meninggal. Elango dan Arumugam berhasil memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Namun mesin waktu sudah hancur. Mereka terjebak di masa yang sudah lewat dan tidak bisa kembali ke masa saat ini. Elango menyadari jika malam itu adalah malam mereka menemukan mesin waktu. Kematian Kozandavelu terjadi sebelum mesin waktu ditemukan. Elango berpikir untuk mengubah masa lalu. Jika mereka tidak menemukan mesin waktu, maka semuanya tidak akan terjadi seperti saat ini. Langkah penting yang dilakukan, Elango dan Arumugam berusaha membuat kecelakaan tidak terjadi. Pengendara motor yang akan menyalip diminta berhenti dulu, sehingga mobil mereka bisa berjalan lancar. Terbukti kecelakaan pun bisa dihindarkan. Terlihat kendaraan mereka dan kendaraan Partasarti berjalan normal. Elango juga bisa menelpon Anu tentang kesiapannya bekerja menjadi karyawan di perusahaan orang lain. Semuanya menjadi normal. Mereka tidak berurusan dengan mesin waktu. Tubuh Elango dan Arumugam tiba-tiba menguap alias menghilang di masa itu. Tubuhnya kembali ke masa saat ini. Tiba-tiba Elango menyadari dirinya berada di sebuah kamar. Dia masih mengingat semua yang sudah terjadi selama 2 bulan dengan mesin waktu. Tapi Elango tidak tahu apa yang telah terjadi selama 2 bulan setelah malam itu. Mereka tidak menemukan mesin waktu. Lebih mengagetkan lagi ketika Elango keluar kamar, ternyata itu adalah hari pernikahannya dengan Anu. Elango sangat bahagia melihat Anu tidak meninggal. Anu sampai heran melihat tingkah Elango. Apalagi Elango mengaku tidak mengingat apa yang terjadi 2 bulan terakhir. क्या-क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में. Rupanya setelah malam itu, Elango mau bekerja menjadi karyawan. Ayah Anu juga menyetujui hubungan mereka karena Elango tidak lagi jadi pengangguran. Mereka pun mempersiapkan pernikahan. Apa yang dialami Arumugam juga tidak kalah mengejutkan. Arumugam sudah menikah baru-baru ini. Sepertinya saya sudah menikah, ucapnya bahagia. अरे सुपर यार. Acara pernikahan Elango dan Anu pun berjalan lancar. Ternyata mereka hidup bahagia tanpa mesin waktu. Partasarti juga tidak mengenal mereka di masa saat ini. Bye. अरे वो तुझे. Lalu bagaimana dengan nasib mesin waktu jika tidak ada yang mengambilnya? Rupanya mesin itu kembali ke asalnya dengan lancar. Ilmuwan India, Arya berhasil melakukan uji coba mesin waktu pada tahun 2065. Film selesai. Bye-bye.